ibadah kita akan mulaikan. Untuk itu mari kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Marilah kita habiskan ibadah ini dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong, maka tertabislah ibadah saat ini. Amin. Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama. Yesus menginginkan daku. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bersyukurlah kami pada malam hari ini, ya Tuhan, karena Engkau hadir dalam kehidupan kami, dalam suka maupun dalam pergumulan. Ya Tuhan, Engkau sungguh mengetahui kehidupan kami, sering tidak sejalan dengan nasihat dan perintah-Mu, sehingga kami berdosa kepadamu. Betapa senangnya kami ketika boleh menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, tapi kami sulit mengasihi sesama kami. Yang lapar, yang haus, ataupun mereka yang terpinggirkan, mereka yang menderita karena berbagai persoalan hidup yang mereka alami. Seringkali kami mengabaikan mereka sekalian.
Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kiranya Engkau yang Tuhan yang akan mengampuni akan salah dan dosa kami, serta baharuilah kami sekalian. Amin. NNBT nomor 1, pujilah Dia, pujilah Dia. Kita akan membaca Alkitab. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan membaca Alkitab yang kami tahu bertuliskan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi dasar hidup kami, sekaligus yang akan menerangi hati kami, di dalam kami mengarungi bahtera kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami yang telah siap untuk mendengar firman-Mu dan yang rindu untuk melakukannya, maka berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap untuk membaca, mendengar, serta melakukannya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi bahan bacaan dan perenungan kita, yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46 dengan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab di malam hari ini. Saudara-saudara, Kriokon Bapa yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang mengglobal ini, bahkan negara kita dan daerah kita Sulawesi Utara, lebih khusus lagi Kota Tomohon, mengalami hal yang sama. Ada banyak orang yang terpapar. Mereka harus sakit, mereka harus dirawat, mereka harus diisolasikan di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit. Namun kita sungguh bersyukur karena kita masih boleh beribadah. Kita boleh berada di tempat ini, dan ini tentu atas perkenanan Tuhan. Sekalipun kita ada dalam situasi dan keadaan di mana virus corona masih melanda daerah kita. Tetapi sebagai orang percaya, apapun tantangan dan kesulitan tidaklah menjadi halangan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Sekaligus Dia sebagai sahabat yang baik, yang setiap saat mau menjumpai kita. Saudara-saudara, cerita Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi pada penghakiman akhir, sebagaimana yang telah kita baca dan kita dengarkan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46 ini, ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhan akan memisahkan manusia menurut kategori domba dan kambing.
Domba adalah bagian umat yang diselamatkan. Sebab ketika Yesus lapar, mereka memberikan ia makan. Ketika Yesus haus, mereka memberikan dia minum. Dan ketika Yesus menjadi orang asing, mereka memberi Yesus tumpangan. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terbuang, yang menderita dan paling hina. Maka setiap pelayanan dan kasih yang ditujukan kepada mereka yang termarginalkan sama nilainya seperti ditujukan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai bentuk kasih dan pelayanan kepada Dia. Karena itu yang kita lakukan, maka sebenarnya setiap hari kita telah bertemu dengan Tuhan. Kita menemui Tuhan dalam rupa sesama yang membutuhkan pertolongan kasih Tuhan. Bahkan kita sebagai orang percaya terpanggil untuk peka terhadap kehadiran Tuhan. Jangan kita mendukakan hati Tuhan dengan mengabaikan kehadirannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah sahabat kita yang baik. Ia sangat mengenal secara baik, dan Ia setiap saat menemui kita. Ia tidak memandang status kaya atau miskin, pejabat atau orang rendahan. Bahkan Ia menemui saya dan saudara-saudara dalam rupa yang menyedihkan. Maka nyatakanlah kasih kepada setiap orang yang kita temui, bantulah mereka. Terlebih bagi mereka yang terkena dengan virus corona. Karena Tuhan Yesus menjumpai kita setiap hari dalam rupa orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Lakukanlah pelayanan kasih dengan segenap hati tanpa mengharapkan balasan. Lakukanlah itu dengan tanpa merindukan satu pujian. Karena Yesus memberikan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Dia memberikan kepada kita karunia-karunia. Bahkan Ia memperlengkapi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Seperti ada kata bijak yang berkata, orang yang punya hati dan pikiran yang baik saja tidaklah penting. Yang paling penting adalah membuktikan itu dalam setiap tindakan. Ataupun kalau dalam kitab Galatia, kita memiliki roh, tetapi yang penting adalah buah-buah roh itu sendiri. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita yang masih hidup, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi penolong, dapat membantu mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, dan lakukanlah itu selagi kita bisa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan memberi persembahan. Untuk itu mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang pertama, bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang menyertai dan memberkati ibadah Priakum Bapa, Jemaat Getsemani Lansut, memberkati pembacaan dan perenungan firman, memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah semua itu boleh terpakai dalam pelayanan kasih, seperti yang telah Engkau ajarkan, agar nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, inilah kami yang selalu mengandalkan Engkau. Senantiasa Engkau memelihara kami sebagai pria kaum Bapa yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 21, bersama-sama dengan keluarga kami. Berkati dan pelihara para pendeta, guru agama, penatua syemasi, kostor, pegawai gereja, bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Terlebih khusus Engkau berkati Bapak Henry Tanor sebagai penatua pria kaum Bapa Getsemani Lansut bersama dengan keluarga. Engkau pakai mereka semua ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, berkatilah akan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan yang ada di daerah-daerah, di kecamatan, kelurahan dan desa, lingkungan dan dusun. Berkati Ibu Lurah Kelurahan Lansut, Ibu Heni Sunda Berori bersama dengan keluarga, serta para aparatur yang ada. Berkati dengan berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Saat ini kami masih dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati para medis, para dokter. Kami percaya Tuhan mampu menyelesaikan pandemi COVID ini. Ya Tuhan, kami menantikan jawaban-Mu atas doa kami. Untuk itu Tuhan, kami akan melengkapi doa kami di malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di malam hari ini dengan menyanyi dari NKB nomor 129 ayat yang pertama, Indah Mulia Bahagia Penuh. Kita akan menerima berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya akan menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.
Ibadah sudah selesai, silakan duduk.